Halo anak-anak, berjumpa lagi dengan Bu Hana dalam pembelajaran IPA. Belajar IPA itu asik loh. Nah, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan yang sehat dan tetap semangat. Mari kita persiapkan diri untuk tetap semangat belajar. Nah, anak-anak, hari ini kita akan membahas tentang klasifikasi materi dan perubahannya. Mari kita cari tahu. Nah, tahukah kalian tentang apakah itu materi? Ya, benar. Materi adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa. Berdasarkan wujudnya, materi kita bagi menjadi 3. Yang pertama adalah zat padat, zat cair, dan zat gas. Pada zat padat, bentuk dan volumenya tetap. Jarak antar partikel sangat rapat dan partikelnya tidak dapat bergerak secara bebas. Sedangkan pada zat cair, volumenya tetap, bentuknya berubah mengikuti wadahnya. Jarak antar partikel lebih renggang, serta partikelnya dapat bergerak secara bebas. Dan yang ketiga adalah zat gas. Bentuk dan volumenya tidak tetap, jarak antar partikel sangat renggang, dan partikelnya bergerak secara bebas. Nah, berikutnya, bisakah kalian menebak manakah ketiga gambar berikut ini yang merupakan partikel dari zat cair, padat, dan gas? Ya, tepat sekali. Partikel pada gambar A merupakan partikel zat padat, di mana kerapatannya sangat rapat dan jarak antar partikelnya sangat dekat, sehingga membatasi gerakannya. Sedangkan gambar B adalah partikel zat cair, di mana gerakannya sudah mulai bebas. Dan yang terakhir adalah gambar C, ini adalah gambar dari partikel zat gas, di mana gerakannya sangat bebas. Nah, bagaimana perubahan materi pada zat padat, cair, dan gas? Nah, berikut ini adalah gambarannya. Perubahan yang terjadi misalnya pada zat padat dapat berubah menjadi gas dan peristiwa tersebut disebut dengan menyublim. Dari gas menjadi padat, peristiwanya disebut dengan mengkristal, kemudian dari padat berubah menjadi cair disebut dengan mencair. Sebaliknya, ketika zat cair berubah menjadi padat, itu disebut dengan membeku. Zat cair berubah menjadi gas, itu disebut dengan menguap. Dan sebaliknya, gas uap akan berubah mencair, disebut dengan mengembun. Silakan kalian cari contoh masing-masing dari peristiwa perubahan materi tersebut. Nah, pernahkah kalian memperhatikan perhiasan? Ya, di perhiasan tersebut ada yang berasal atau yang terbuat dari emas. Bagaimana bentuk emas saat ditemukan di alam? Apakah sudah berbentuk batangan emas? Tentu saja tidak. Di alam, emas itu ditemukan dalam bentuk biji emas, seperti pada gambar berikut. Nah, semua benda di alam tersusun dari materi. Berdasarkan komposisinya, materi di alam digolongkan menjadi 2, yaitu ada zat tunggal dan zat campuran. Zat tunggal nanti akan dibagi lagi menjadi unsur dan senyawa, sedangkan campuran itu terdiri dari campuran heterogen dan campuran homogen. Nah, bagaimana membedakan antara unsur, senyawa, dan campuran? Berikut ini ada gambar arang, garam, dan sirup. Dari ketiga benda ini, bisakah kalian membedakan mana unsur, senyawa, dan campuran? Kalau belum, mari kita cari tahu dari pembelajaran berikut ini. Unsur merupakan zat tunggal yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat yang lebih sederhana dengan proses kimia biasa. Cara pemberian lambang unsur menurut Berzelius yaitu yang pertama, setiap unsur dilambangkan dengan satu huruf, yaitu huruf awal dari nama latinnya. Yang kedua, huruf awal ditulis dengan huruf kapital atau besar. Dan yang ketiga, untuk unsur yang memiliki huruf awal sama diberikan satu huruf kecil dari nama unsur tersebut. Contohnya, antara karbon dan kalsium. Karbon, nama latinnya adalah karbon, ditulis dengan lambang C. Sedangkan kalsium, nama latinnya adalah kalsium, ditulis dengan Ca.
karena dua unsur ini memiliki huruf awalan yang sama, yaitu sama-sama C. Sehingga unsur kedua itu disebut dengan atau diiringi dengan huruf kedua pada unsur tersebut. Nah, beberapa contoh unsur dan lambangnya. Ada aluminium dilambangkan dengan Al, barium dengan Ba, besi dengan Fe, emas dengan Au, kalium dengan K, dan kalsium dengan Ca. Unsur dibagi menjadi dua, yaitu unsur logam dan unsur non-logam. Unsur logam berwujud padat pada suhu kamar kecuali pada raksa, dapat ditempa dan dapat diregangkan, serta bersifat konduktor atau mengantarkan listrik dan panas. Sedangkan unsur non-logam ada yang berwujud padat, cair, dan gas, bersifat rapuh dan tidak dapat ditempa, serta sifatnya yang isolator, tidak dapat mengantarkan listrik dan panas, kecuali pada grafit. Nah, berikut contoh-contoh dari unsur logam dan non-logam. Unsur logam ada aluminium, besi, tembaga, dan magnesium. Sedangkan unsur non-logam ada karbon, hidrogen, iodin, dan klorin. Berikut pada sistem periodik unsur di sini dibagi menjadi 3. Yang pertama, untuk gambar unsur yang berwarna biru itu adalah unsur yang tergolong logam. Sedangkan unsur yang berwarna kuning itu adalah unsur non-logam. Sedangkan antara logam dan non-logam itu terdapat sifat semi-logam. Nah, berikutnya adalah senyawa. Senyawa merupakan zat tunggal atau murni yang dapat diuraikan menjadi 2 atau lebih zat yang lebih sederhana dengan proses kimia biasa. Atau dengan kata lain, senyawa merupakan gabungan 2 atau lebih dari unsur. Bagaimana suatu senyawa dapat terbentuk? Nah, perhatikan gambar berikut ini. Senyawa terbentuk dari reaksi atau ikatan dari 2 unsur atau lebih. Namun sifatnya berbeda dari unsur penyusunnya. Contohnya ketika air atau H2O, ini senyawa air terbentuk dari unsur hidrogen atau H dan unsur oksigen. Sehingga terbentuklah senyawa H2O seperti pada gambar berikut. Nah, contoh senyawa sederhana dalam kehidupan kita sehari-hari adalah seperti yang pertama adalah air atau H2O. Penyusunnya adalah atom H dan atom O. Kemudian ada gula pasir, garam dapur atau NaCl, ada asam cuka, kemudian ada amonia. Nah, berikutnya adalah campuran. Campuran adalah suatu materi yang terdiri dari 2 zat atau lebih yang masih mempunyai sifat zat asal atau penyusunnya. Jadi campuran masih membawa sifat aslinya dari penyusun-penyusunnya. Nah, pernahkah kalian merasakan air laut? Bagaimana rasanya? Ya, rasanya asin. Kemudian lalu bagaimana kalau kita bandingkan dengan rasanya es sirup? Ya, tentu saja es sirup rasanya manis. Nah, apakah air laut merupakan campuran? Ya, tepat sekali. Air laut merupakan campuran dari senyawa air atau H2O dan senyawa garam atau NaCl. Sehingga air laut merupakan campuran. Begitu pula air sirup yang merupakan campuran antara senyawa air atau H2O dan senyawa gula. Karakteristik dari sebuah campuran adalah yang pertama tersusun atas 2 zat atau lebih. Memiliki sifat seperti zat penyusunnya, tidak memiliki komposisi yang tetap, serta zat penyusunnya dapat dipisahkan secara fisika. Nah, seperti itulah karakteristik dari campuran, seperti yang ada pada gambar pizza berikut ini, di mana sebuah pizza tersusun dari berbagai macam zat. Ada tomat, ada daun basil, ada keju, dan lain sebagainya. Kemudian, penggolongan campuran, di sini campuran ada dibagi menjadi 2, yaitu campuran homogen dan campuran heterogen. Campuran homogen itu contohnya adalah larutan, sedangkan campuran heterogen adalah koloid dan suspensi.
Nah, penggolongan campuran ini akan Ibu jelaskan pada video berikutnya. Jadi, untuk hari ini pembelajaran sampai di sini saja. Lalu, bagaimanakah kesimpulan yang bisa kalian peroleh dari pembelajaran hari ini? Apakah kalian sudah bisa membedakan antara unsur, senyawa, dan campuran? Lalu, arang, garam, dan sirup ini termasuk apa? Ya, benar. Untuk arang di sini tersusun dari unsur karbon, garam merupakan senyawa, sedangkan sirup merupakan campuran. Ya, terima kasih sudah mempelajari banyak hal hari ini. Nah, untuk pertemuan berikutnya silahkan kalian pelajari apa itu campuran homogen dan heterogen. Terima kasih sudah menyaksikan video ini, tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa.